Di lapangan kampung setelah hujan, kami bermain dengan ceria. Tapi bola terlempar jauh ke sawah. Ninda mencari, dan aku melihat patung sawah aneh. Saat ku pegang, tubuhku kaku, dingin menusuk tulang. Suara Ninda memanggil, menyadarkanku. Apa yang sebenarnya kulihat? Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Cerita horor yang kutemui di kampung saat aku masih anak-anak. Aku masih ingat betul hari itu, saat aku berusia sekitar 8 tahun. Bersama 4 temanku, kami sedang bermain di lapangan kampung setelah hujan turun, meninggalkan lumpur yang becek di sekeliling kami. Bersama 2 teman cowok, Chris dan Fandi, serta 2 teman cewek, Ninda dan Uki, kami menikmati sore yang semakin gelap. Kami terbagi dalam 2 kelompok. Chris dan Fandi bermain sepak bola dengan penuh semangat, sementara aku berdiri sebagai kiper di belakang gawang yang kami buat dari 2 batang bambu. Sementara itu, Ninda dan Uki lebih suka bermain peran-peran, menciptakan masakan-masakan dari tanah liat setempat. Fandi berteriak kepada Chris, "Oi, Chris, oper bola." Chris menjawab sambil berlari, "Oke, siap." Aku berdiri tegak, siap menangkap bola apapun yang datang ke arahku. "Bureau and shoot." Masukin ke gawangku, seruku sembari berusaha menakut-nakuti lawan seperti aksi Wakabayashi di Kapten Tsubasa. Fandi dengan percaya diri menerima tantanganku. "Hahaha, tantanganku akan kuambil." Seketika, tendangan Fandi melesat kencang, tepat mengenai wajahku yang langsung membuat pandanganku kabur. Aku merasakan panas di pipiku yang terkena tendangan keras itu. "Fandi, kamu nggak apa-apa, kan?" Tanyaku sambil mengusap wajahku yang terasa perih. Fandi tertawa. "Maaf, bro, aku terlalu bersemangat. Tadi malam aku nonton Kapten Tsubasa." Chris turut tertawa. "Para Fandi, kamu memang kebanyakan nonton bola." Aku mencoba meredakan rasa sakit di wajahku. "Sudahlah, nggak apa-apa. Lanjutkan saja permainannya." Setelah beberapa lama bermain, bola kami terlempar jauh ke arah sawah yang berdekatan. Di antara kami, Ninda yang paling rela untuk mengambil bola yang terlempar begitu jauh. "Aku ambil bola itu," kata Ninda sambil bangkit dan melangkah menuju arah sawah. "Bolanya di sekitar sana, Endea." Aku menunjuk ke arah tengah sawah tempat bola itu mendarat. Ninda berjalan ke arah itu sambil memperhatikan sekelilingnya. "Ah, ternyata bolanya agak ke tengah," katanya sambil mencari-cari bola di antara tanaman padi yang masih rendah. Ketika aku melihatnya, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah patung sawah yang berbeda dari yang biasanya. Biasanya, patung-patung sawah di sini terbuat dari damar dan kantong kresek untuk menutupi kepalanya. Namun, yang ini terlihat seperti sosok manusia sejati, dengan bahan yang lebih padat dan tangan yang terbuat dari karet yang menyerupai kulit manusia. Aku mendekatinya dan tanpa berpikir panjang, aku meraih tangan patung sawah itu. Dan pada saat itu, dingin menusuk tulang menerpa tanganku. Aku memandang ke atas, dan melihat wajah yang tadinya tertutup rambut panjang abu-abu, seperti wajah seorang nenek. Saat itu, tubuhku terasa kaku dan aku tak bisa bergerak. Mulutku terbuka lebar, tetapi tak ada suara keluar dari bibirku. Tangan patung sawah itu mulai merayapi tanganku, dan aku merasakan keseramannya. Aku melihat wajah si nenek tersenyum padaku dengan penuh kepuasan melihat ketakutanku. Saat aku hampir menyerah pada rasa takut, terdengar suara Ninda memanggilku dari kejauhan. Aku yakin itu suaranya. "Yan, kenapa kamu di sana terus? Sudah hampir maghrib, cepat pulang," panggil Ninda.
Aku berusaha membebaskan diriku dari cengkeraman patung sawah itu. Dan akhirnya aku bisa bergerak lagi. Aku mengambil nafas panjang dan berterima kasih kepada Ninda atas bantuannya. Chris berkata sambil melihat aku pulang. Lagi ngapain, Yan? Cepat pulang, sudah mau maghrib. Tanpa sadar, waktu memang menunjukkan hampir pukul 6, dan saat teman-temanku memanggilku, tubuh patung sawah itu menghilang begitu saja. Aku memulai langkah pulang, masih terguncang oleh pengalaman yang baru saja aku alami di sawah. Setelah aku pulang, aku menceritakan kejadian itu kepada Ninda dan Uki, yang mengelak dan mengatakan mereka hanya melihat aku mengambil bola di dekat batu di tengah sawah. Tapi tadi di sana ada patung sawah. Aku mencoba menjelaskan. Mungkin kamu terlalu hayal, Yan. Aku nggak melihat apa-apa kecuali bola di tengah sawah, ujar Ninda sambil tetap memainkan lumpur. Aku terus mempertahankan ceritaku, tetapi Uki hanya diam dan tak bereaksi. Lupakan saja, Yan. Kita pulang, jangan sampai terlambat dan orang tua marah, kata Ninda sambil menarik Uki pulang. Saat kami berjalan pulang, aku masih memikirkan kejadian itu. Kenapa aku satu-satunya yang melihat patung sawah itu? Dan mengapa Uki terlihat tidak terkejut dengan ceritaku? Setibanya di rumah, ibuku langsung memarahiku karena tubuhku kotor oleh lumpur. Dari mana saja kamu sebelum maghrib begini? Apa yang kamu lakukan di luar? Bentak ibuku. Aku main sepak bola, Bu. Jawabku sambil mencoba menjelaskan. Sepak bola? Bola lompat ke sawah karena tembakan yang terlalu keras dan aku kesana tukang sayur kereta macet bukan mencari kambing pulang ke penggembala itu. Aku masih ingat dengan jelas kejadian itu, meski sudah hampir 10 tahun berlalu. Waktu itu, aku masih duduk di kelas 2 SMK. Usiaku baru 17 tahun. Sekolahku adalah sebuah sekolah kejuruan swasta di kota kecilku yang sunyi. Hari itu seperti biasa. Kami sedang asyik bermain voli di lapangan sekolah. Tim kami terbagi menjadi 2, masing-masing beranggotakan 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek. Pak Aan, guru olahraga kami yang ramah namun tegas, memimpin latihan. Baik, ayo mulai serve-nya, ujarnya sambil tersenyum. Frandi, siap serve, Pak. Pekik salah seorang dari timku sambil menyiapkan serve. Kami tengah asyik bermain ketika pandanganku tiba-tiba teralihkan ke arah gedung kelas kami yang berada di lantai 2. Di sana, berdiri seorang anak perempuan dengan penampilan yang begitu memikat hati, meski sedikit membingungkan. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, padahal aku cukup yakin kenal dengan sebagian besar murid di sekolah ini. Yang lebih aneh lagi, dia mengenakan seragam sekolah lama yang sudah tidak dipakai lagi sejak aku masuk ke sekolah ini. Seragam itu seragam kelas 4 tahun di atasku, dan aku hampir yakin tidak ada yang mengenakan seragam itu lagi. Duh, bola! Pekiku spontan ketika mendapat smash langsung di wajah dari temanku. Hai, Rian, ngapain lo malah ngelamun gitu? Sindir Helda, salah satu teman sekelasku sambil memijat kepala. Ada apa sih? Ada apa? Aku yakin tadi aku lihat ada anak cewek di lantai atas. Aku mencoba menjelaskan sambil menunjuk ke arah gedung kelas. Dia tidak kenaliku. Dan apa yang dia lakukan di sana? Helda mendekatiku, diikuti oleh Vanda yang juga penasaran. Kalian ngomongin apa sih? Kita masih menunggu bola ini. Loh, ucap Vanda. Ini, Helda, aku benar-benar melihat seorang cewek di sana, di lantai atas. Kamu kenal dia? Tanyaku lagi, semakin penasaran. Aku tidak melihat siapapun di sana. Rian, mungkin kamu salah lihat. Helda menolak ideku. Sama, aku juga tidak melihat siapa-siapa di atas. Tambah Vanda dengan nada yang agak skeptis. Tapi aku tidak bisa melepaskan perasaan anehku.
Aku mulai bertanya-tanya apakah aku bermimpi atau apa yang baru saja aku lihat adalah sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Pak Aan mendekat. Mungkin mendengar perdebatan kami. Ada apa? Anak-anak? Kita masih dalam jam pelajaran olahraga. Cepat kembali ke permainan, ujarnya. Tetapi aku melihat dia juga menatap ke arah gedung kelas. Maaf, Pak, tapi aku yakin tadi aku melihat seorang cewek di lantai atas. Ucapku tanpa ragu. Pak An mengerniit kang kening nia. Ya ampun, kalau kalian ini, jelas banget kan di depan sana, di atas kelas kalian, ujarnya dengan sedikit keheranan. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pak, tolong, bisakah kita periksa? Tanpa banyak kata, Pak Aan mengizinkanku dan beberapa temanku untuk mengikuti langkahnya menuju gedung kelas. Kami segera mencapai kelas yang menurutku dia berada di sana. Pak Aan mengetuk pintu kelas dengan lembut. Permisi, Butri. Sambutnya ketika pintu terbuka dan Butri, guru matematika kami, muncul dari dalam. Ada masalah, Pak? Tanya-nanya ramah. Pak kan mencoba menjelaskan. Tadi ada laporan dari beberapa murid bahwa mereka melihat seorang siswi di lantai atas. Tapi sekarang dia tidak ada di sana. Apakah ada siswa yang keluar tanpa izin? Butri menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Kami sedang ujian di sini. Tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Dan saya tidak melihat siapapun keluar sejak tadi. Pak An menunjukkan kebingungannya. Ini aneh. Anak-anak, apa kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Teman-temanku yang lain yang tidak melihatnya langsung menyanggah. Tapi aku dan teman-temanku yang lain yakin dengan apa yang kami lihat. Kami menghabiskan beberapa saat untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Tapi tidak ada yang kami temukan. Tidak ada yang melihat gadis misterius itu, dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis atas pengamatan kami. Semakin lama semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekolah kami. Setelah kejadian itu, saya dan teman-teman saya sering membicarakan kejadian itu. Ada spekulasi dan teori yang terbangun, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Rian, seorang pemuda yang dikenal sebagai Dewan Ambalan di sekolahnya, menemukan dirinya terlibat dalam kejadian supernatural yang tidak terduga pada sebuah malam saat kegiatan persami berlangsung di sekolah. Acara pentas seni yang meriah memuncak pada larut malam, di mana peserta bersukaria dengan nyanyian, tawa, dan foto-foto. Namun, suasana gembira berubah ketika kejadian aneh mulai terjadi. Setelah acara selesai, Rian melintasi sekolah untuk memastikan semua peserta sudah beristirahat. Saat itulah, ia bertemu dengan Widya, seorang siswi yang masih terjaga meskipun semua disuruh tidur. Rian yang galak sebagai Dewan Ambalan, tidak bisa menghindar dari percakapan yang mengasyikkan dengan Widya, yang mengungkapkan sisi cerdas dan ramahnya. Namun, di balik sikap keras Rian, ia diam-diam tertarik pada Widya. Kak, kenapa kalian masih belum tidur? Tanya Widya sambil tersenyum manis. Rian menjawab dengan agak kaku. Harusnya kamu tidur, besok banyak kegiatan lagi. Widya tertawa kecil. Nggak ngantuk, Kak, lagi pengen ngobrol aja. Rian menggeleng. Kalau begitu, tunggu di sini. Nanti aku kembali lagi. Setelah mengecek keadaan semua ruangan, Rian kembali menemui Widya yang masih menunggu dengan setia di tempatnya. Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal sepele hingga waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Sebaiknya kamu tidur sekarang, Rian menyarankan sambil menepuk bahu Widya dengan lembut. Besok akan lebih baik kalau kamu istirahat cukup. Widya mengangguk setuju. Baiklah Kak Rian, tapi jangan terlalu galak lagi besok waktu kegiatan, ya? Rian tersenyum. Aku akan berusaha. Setelah memastikan Widya benar-benar pergi tidur, Rian juga kembali ke kamarnya untuk istirahat sebentar. Namun,
Ketenangan malam itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2.30 pagi, mereka terdengar keributan dari halaman sekolah dan ruang kelas tempat peserta tidur. Rian bergegas keluar dan melihat pohon besar di tengah halaman sekolah terbakar setengah mati. Di ruang kelas, beberapa siswi mengalami kesurupan dan teriak histeris, "Jangan bakar rumahku!" Rian segera berkoordinasi dengan teman-temannya, termasuk Frandi, untuk mencari bantuan dari seorang kiai yang bisa meredakan kejadian tersebut. Mereka memutuskan untuk mencari di sekitar kampung dekat sekolah. "Fran, kita harus cepat," ucap Rian serius. "Kita harus temukan kiai segera." Frandi setuju. "Ayo, aku ambil motor. Kamu tunggu di depan gerbang." Saat mereka mencari, Frandi bertemu dengan seorang bapak ronda yang kemudian menunjukkan jalan menuju kediaman seorang kiai terkemuka di desa itu. Kiai tersebut dengan cepat merespons dan bersedia datang ke sekolah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sementara kepanikan mereda setelah bantuan kiai tiba, Rian dan timnya masih terkejut dengan apa yang terjadi. Kiai menjelaskan bahwa ada makhluk halus yang merespons dengan marah karena pohon di halaman sekolah mereka bakar, dan kemudian merasuki beberapa siswi yang tidur di ruang kelas. Ada 2 orang anak yang menaruh bara api di bawah pohon itu, jelas Kiai kepada mereka. Mereka tidak sengaja, tapi ini menyebabkan keberangkatan makhluk halus di tempat itu. Setelah semua keadaan terkendali, mereka memutuskan untuk membubarkan kegiatan lebih awal dan membiarkan peserta pulang ke rumah mereka. Diskusi dengan para dewan ambalan dan guru memastikan semua mendapatkan penjelasan dan perasaan tenang. Pada saat Rian dan Frandi pulang ke rumah, mereka memutuskan untuk mandi di sekolah karena tubuh mereka lengket dan kotor setelah kegiatan semalaman. Namun, kejadian aneh kembali terjadi di kamar mandi sekolah. "Sial, tidak ada gayung di sini," ucap Rian sambil mencari-cari. Frandi menimpali, "Ini aneh, tadi tidak ada, sekarang malah ada 3 gayung di setiap kamar mandi yang sebelumnya kosong." Rian mengangguk. "Apa yang terjadi di sini?" Ketika mereka hendak meninggalkan kamar mandi, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan. "Ayo kita cabut dari sini," ucap Rian khawatir. Di luar sekolah, Rian menemukan Widya masih menunggunya di pinggir jalan. "Kamu kenapa masih di sini?" tanya Rian heran. Widya menjawab, "Ayo, kita main dulu. Minggu ini masih libur. Orang tua belum tahu kita masih di sini." Tanpa pikir panjang, Rian menyetujui ajakan Widya dan mereka pergi ke alun-alun untuk menikmati jajanan kaki lima. Di sana, mereka semakin akrab dan bercanda satu sama lain. Setelah seharian bersama, Rian akhirnya pulang ke rumah dengan rasa capek yang tak tertahankan. Dia memutuskan untuk mandi dan merasakan kehadiran yang aneh di sekitar rumahnya. Namun, kejadian yang paling menakutkan terjadi saat dia mandi sendirian. "Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti saya," bisik Rian pada dirinya sendiri. Pikirannya terganggu. Ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, ketika handuknya disibak oleh angin misterius dan ia merasakan sentuhan di belakangnya, Rian melarikan diri dari kamar mandi dalam ketakutan. Di kamar, ia merasa tidak nyaman lagi. Menyadari bahwa ini mungkin karena kejadian di sekolah, Rian mencoba mengistirahatkan pikirannya dan tidur. Rian, setelah menjelaskan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya, Bono, merasa lega mendapat tanggapan positif dan pemahaman dari kakaknya. Mereka berdua terlibat dalam percakapan panjang tentang pengalaman supranatural mereka masing-masing. Bono menceritakan tentang pernah disentuh entitas tak kasat mata saat hendak berganti pakaian di rumah setelah pulang kerja. "Lah, kamu juga pernah mengalami hal serupa?" tanya Rian dengan kagum. "Ya, ini memang sering terjadi di sekitar kita," jawab Bono, membagikan pengalaman-pengalaman serupa yang ia ketahui dari lingkungannya.
Mereka bersepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang tua mereka, menghindari kekhawatiran yang tidak perlu. Setelah perbincangan itu, Rian merasa lebih siap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Dia memutuskan untuk menghubungi Widya, yang sebelumnya telah mengiriminya pesan. Mereka bertukar candaan dan akhirnya Rian mengundang Widya untuk bergabung dalam kegiatan Dewan Ambalan mereka ke acara TKM yang diadakan oleh SMK sebelah. Widya dengan antusias menerima undangan itu, dan pada hari pelaksanaan TKM, mereka berangkat bersama-sama menggunakan angkutan umum. Perjalanan mereka penuh dengan canda dan tawa, terutama ketika teman-teman Rian, seperti Frandi, mulai menggoda mereka. "Cece, Rian udah dekat banget sama Widya nih," ejek Frandi dengan senyum penuh arti. Rian hanya tersenyum malu-malu, sementara Widya membalas dengan senyum yang polos. Ketika tiba di lokasi TKM, mereka disambut hangat oleh panitia dari SMK yang mengadakan acara tersebut. Setelah meletakkan barang-barang mereka di ruang yang disediakan, mereka bergabung dengan kegiatan yang telah disiapkan. Rian dan Widya terlibat dalam kegiatan bakti warga, membantu warga setempat dalam berbagai kegiatan seperti berkebun dan berdagang. Rian sengaja memilih untuk membantu sekelompok gadis yang sedang mengumpulkan daun pisang untuk dijual, karena selain bantuan yang dibutuhkan, ini juga memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengan Widya. Dia sering mengambil foto-foto Widya yang sedang asyik bekerja. "Wid, sini fotoin aku. Ini harus terlihat jelas gunungnya," pinta Widya sambil tersenyum manis. Rian memenuhi permintaannya dengan senang hati. "Baiklah, sudah siap." Sementara hari berlalu dengan berbagai kegiatan, malam harinya mereka menghadiri acara jerit malam. Namun, sebelum mereka berangkat, Rian menemukan Widya tertidur pulas di ruangan yang disediakan. Rian membangunkannya dengan lembut, khawatir Widya akan kehilangan acara tersebut. "Wid, bangun ya. Kita harus ke tempat acara sekarang," ujar Rian sambil menepuk-nepuk bahu Widya. Widya menggeliat pelan dan menyadari bahwa mereka hampir ketinggalan kegiatan. Mereka segera berangkat menuju lokasi jerit malam, mengikuti jejak teman-teman mereka yang sudah lebih dulu berangkat. Namun, ketika tiba di lokasi awal yang seharusnya dijadikan tempat kegiatan, mereka mendapati bahwa tempat tersebut kosong. Suasana yang sebelumnya ramai dengan suara anak-anak yang berkegiatan tiba-tiba sunyi senyap. Rian merasa ada yang tidak beres. "Wid, kamu dengar suara anak-anak tadi kan?" "Di sini," kata Rian, mencoba memastikan kejadian sebelumnya. "Iya, aku juga mendengarnya," jawab Widya, memperhatikan keadaan sekitar. Mereka mencoba mengikuti suara yang mereka dengar, bergerak menuju arah yang mereka yakini sebagai sumber suara anak-anak itu. Namun, setiap kali mereka mendekati suara tersebut, suara itu seolah menghilang begitu saja. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa besar yang tidak wajar, menggema dari tengah sawah di sekitar mereka. Suara itu membuat mereka merinding. "Wahahaha!" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. Rian dan Widya saling bertatapan, merasa ada yang mengamati mereka dengan jelas. Tanpa menunggu lebih lama, mereka memutuskan untuk kembali ke lapangan tempat acara sebelumnya diadakan. Di sana, mereka menemukan teman-teman mereka, termasuk Frandi. "Aku ikutin kalian, Frandi. Tadi tempat kegiatan dipindah ke madrasah sana. Kok kamu dari mana?" tanya Rian, mencoba mencari penjelasan. Frandi menjelaskan bahwa semua peserta telah dipindahkan ke tempat yang baru, dan mereka telah menyusul di sana. Rian dan Widya merasa lega mengetahui hal ini, meskipun sedikit terganggu dengan kejadian sebelumnya. Malam itu berakhir dengan mereka beristirahat dan tidur di ruang yang disediakan, dengan Rian duduk di samping Widya yang tertidur pulas. Dia memandangi wajah Widya yang tenang dalam tidurnya, merasa hatinya hangat. Terima kasih telah menonton.
like and subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.